guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih jam setengah 8 pagi, kebetulan. Gue tadi habis bangun tidur, nyelesain tugas-tugas gue langsung. Nih, tugas gue juga pakai laptop tentunya ini kan. Laptop terus nyelesain tugas. Nah, tugas gue udah selesai, udah kelar. Gue bingung mau ngapain nih. Nih tugas gue, nggak mungkin juga gue review tugas-tugas gue kan, nggak mungkin, soalnya nggak bakal ngerti apa yang gue kerjain. Oke, nggak ada yang gue kerjain, jadi gue review apa ya hari ini ya. Review tugas nggak mungkin, review laptop gue nggak ngerti, soalnya gue bukan orang teknisi laptop gitu kan, nggak kerja di toko laptop. Ya udahlah, gue review pulpen. Gue review pulpen aja mending. Ini bermanfaat, berfaedah. Tentunya pulpen ini semua orang make. Gue ada 2 pulpen yang pengen gue review. Yang pertama adalah pulpen standar AE7 Alpha Tip 05. Nih. Nah, yang kedua adalah M2000 MX 2000 ND. Ini dia. Ini pulpennya. Ini kebetulan gue beli satu bungkus ini murah, gue lupa intinya berapa. Bedanya ini kalau MX ini nih ya, MX ini harganya kalau di warung itu, kalau lu beli satu biasanya sih warung-warung biasanya Rp1.000, tapi kalau ada juga yang beli 2 dapat 2.500 ya. Intinya ini lebih murah daripada yang ini. Ini Rp1.000 fix, atau ada yang lebih jual 1.500 pula ada. 1.500 lah rata-rata ya kalau yang inilah ya, kira-kira segitu. Gue gak pernah beli pulpen 1 biji sebenarnya, beli pulpen sekitar segini. Kebetulan gue kemarin yang standar itu nggak ada, jadi gue beli yang MX. Harganya waktu itu gue beli dapat 12.000 atau 15.000 gitu ya. Nggak lupa lah gue harganya berapa, nggak tahu gue mah. Lu bisa cari-cari aja, yang penting nggak mahal, nggak sampai 20.000 ini pulpen segini. Oke. Gue pengen review pulpen ini pulpen berfaedah banget. Pulpen ini. Coba gue pengen lihat apa sih kegunaan pulpen ini. Kegunaan pulpen ini yang pertama adalah pulpen ini bisa dipakai, bisa meninggalkan bekas di benda yang lu coretin, tapi nggak meninggalkan bekas di hati lu, Cuk. Bisa meninggalkan bekas di benda apapun itu loh. Misal contoh nih. Nih ya, di kertas putih, lu gampang aja lu sentuhin ujung ini ke suatu benda, ini bisa meninggalkan bekas lo. Nih, misal nih, lu contoh nih, cat tuh, ada bekas hitam bro, ajaib, ada bekas hitamnya. Nih, awalnya tuh kosong, putih, lu coret, lu tempelin dari sini ke sini nih, nyas, ada bekas hitamnya. Ini dari mana nggak tahu asalnya, coy. Ngeri emang ini barang yang ajaib, bisa meninggalkan bekas hitam di barang apapun itu yang ditempelin nama ini benda. Ini kertas putih, ini hitam, ini mungkin ini karena warnanya hitam sama putih, jadinya bertolak belakang, jadinya bisa nempel. Coba kalau ke kulit gua ya, kulit gua sebenarnya ini warnanya ya nggak beda jauh lah ya. Ya ini rada-rada gelap, kalau ini emang gelap banget. Coba apa efeknya tuh sama aja ya. Kalau itu kan tadi kita review dari warnanya, mungkin ini bisa membekaskan hitam karena warnanya ini yang bertolak belakang. Coba kalau warnanya yang rada samar-samar sama, bisa atau kagak? Ini coba. Cok, meninggalkan bekas, cek. Oh, meninggalkan bekas, cok. Tuh, gambar tuh. Lope. Meninggalkan bekas. Ternyata ini berfungsi juga di kulit, bisa berfungsi di kulit juga. Dan ini apakah ini karena kulit gua masih rada putih sehingga masih bisa meninggalin bekas? Mungkin ya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Jadi mungkin karena
harusnya itu lang benang emang benar-benar sama hitam sama hitam. Mungkin itu bisa jadi karena gitu sih. Cok, gua nemu barang yang ya nggak sepenuhnya warna hitam sih, minimal ada item, ada bagian yang emang warna hitam. Wah, ini mungkin ya, mungkin kalau gua tadi orang polos, orang bukan ninja, nggak ngeri-ngeri amat, pulpen ini nggak takut, makanya dia bisa ngebekasin noda hitamnya. Coba kalau sama Naruto, Kakashi, coba Kakashi kan itu orangnya terkenal garang gitu kan, menakutkan. Kakashi misterius, jangan ding. Sasuke yang terkenal misterius, bukan misterius, terus juga galak gitu kan. Semuanya kakaknya aja dibunuh sama si Sasuke. Coba kita review, apa ini takut kagak ini sama Sasuke. Coba ya, ini Sasuke, ini Sasuke, ini Sasuke. Coba kita tempelin benda ini di wajah Sasuke. Kalau benda ini takut sama Sasuke, takut dibunuh atau kena Hiraishin, jadi benda ini nggak bakal ngeluarin tinta, nggak bakal ngeluarin noda hitam dan takut sama Sasuke. Coba let's try. Mantul sok. Tuh, lihat nih hasilnya tuh. Ada bekas hitam, noda hitam di sini. Ternyata benda ini lebih kuat dari Sasuke. Sehingga benda ini dengan beraninya meninggalkan noda di wajahnya Sasuke loh. Keren ini, Cok. Woi. Coba kita coba tadi berarti bukan karena kekuatan ini. Bisa dibilang bukan karena kekuatan simpulannya. Coba tadi karena warna ya, warna hitam putih, kulit gua nggak begitu hitam. Coba di warna yang emang benar-benar hitam pekat. Ini kan masker, di masker terus ini ketimpa bayangan, otomatis ini benar-benar hitam. Jadi gimana coba kita review ya. Nih ya. Tetap meninggalkan bekas sih. Tetap ada bekasnya sih ini, jujurnya itu. Tetap ada bekasnya. Ini di noda hitam, Cok. Di sama-sama yang hitam. Coba di ini nih, di boxnya sendiri nih, MX 2000 nih. Meninggalkan noda. Ini malah nggak meninggalkan noda, Cok. Nggak ada bekas tuh, nggak kelihatan, nggak ada kan. Cuma ninggalin baret-baret aja. Oh, tahu. Berarti dia itu bisa dikalahkan dengan bungkus dari pulpen itu sendiri. Bukan karena warna, tapi karena bungkus itu adalah penawar dari noda hitam yang dituangkan oleh benda yang bernama pulpen ini. Sehingga kalau kamu pengen mengalahkan kekuatan yang ada di dalam pulpen ini, kamu bisa dengan menduetkannya atau menduelkannya, memversuskannya sama wadah dari pulpen ini. Nih. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Ini wadah. Ini gua coret-coret nih. Nih, gua coret-coret lagi belah sini nih. Ini belah sini lagi gini. Belah sini lagi nih. Belah sini nih. Belah sini nih. Ada bekasnya kagak? Nggak ada bekas hitamnya. Ini cuma bekas benda yang tarungan dua itu loh. Jadi bekas game bekas apa namanya itu? Cekung apa? Ngempot geot gitulah apa namanya. Itulah intinya, bekasnya itu ada bekas-bekas kayak yang dihantam itu loh, bekas rusak gitu, tapi nggak ada bekas tinta hitamnya. Keren kan, Cok? Ini pulpen emang legend, sehingga pulpen ini bisa kalah hanya dengan bungkusnya saja. Karena pulpen itu meninggalkan noda hitam dan ini menetralisir noda hitam. Jadi ini adalah fusion, bisa menjadi fusion yang komplit karena antara ada dan tiada, mengadakan dan meniadakan. Lu tahu ini tutup pulpen, ini gue praktekin pas gue SD. Ini tutup pulpen ini bisa lo buat mainan pertama, nanti yang stylenya nanti ini bisa buat mainan. Jadi tutup pulpen ini buat iseng-iseng dulu gini. Jadi lo gini ya, posisikan jari lo seperti ini, ditutup pulpen, terus lo gini, nanti lo bakal sulap.
pulpen ini tutup pulpen ini bakal lebih pendek dan gini. Nggak belum berhasil. Ini 1 2 3. Nah, patah cok. Ini adalah hal paling iseng yang gue lakuin pas gue SD. Dan yang punya pulpen biasanya cewek-cewek itu pasti marah karena tutup pulpen ini gue patahin. Nggak bisa digantungin lagi di saku. Di saku nggak bisa digantungin, diselipin di saku tuh nggak bisa karena tutupnya udah patah. Tutup pulpen ini bisa stylish adalah seperti ini. Tutup ini bisa menjadi tampilan lu lebih ganteng dengan seperti ini nih. Lu gunting sebagian sini pulpen, lu gunting. Ya ini udah dapat ya. Terus kalau lu udah potong tadi digunting nih kan dapat segini nih. Nah, ini bagian yang kerasnya ini, yang menonjol ini lu ilangin. Ini nih yang bagian ini nih menonjol lu ilangin. Lu gunting lagi. Mana tadi? Nah, lu gunting lagi nih. Lu gunting lagi. Nah, ini ya. Gua tadi buat 2 kebetulan. Gunting lagi. Nah, kalau udah digunting nih, lo bisa buat ini merubah tampilan lo jadi lebih ganteng, cok. Nih, 1 2 3 bisa jadi tindik ternyata. Tindikan cok, kayak Ariel Peter Pan, enggak Ariel Peter Pan deh, kayak Pasha Ungu jadi tindikan. Selesai, gue jadi bertindik nih. Bertindik cok. Oke. Tindik. Nah, tindik, gue jadi bertindik. Cuma gara-gara pulpen gue jadi bertindik, dan ini gue terapin pas gue SMA. Gue SMA kayak gitu, pakai pulpen, gue potong ujung-ujungnya, gue kasih di kuping jadi tindikan. Terus teman-teman gue pada oke ngeri jadi tindikan. Gue foto kan. Terus kalau enggak teman-teman gue lihat dari jauh, oke ngeri tindikan. Cocok, padahal gue pakai tutup pulpen yang bisa dilepas kapanpun itu. Yang bisa di hidung juga bisa, lo pasang di hidung nih. Tuh. Jelek banget. Pasang sini aja dah. Pasang sini aja. Ya, lu tahu kan betapa multifungsinya satu pulpen itu. Lo bisa buat pakai apa aja. Lo bisa ngerubah style lo jadi tindikan model kayak gini kan. Ya. Ini bisa lo pakai kalau lo pengen gaya. Kan sekarang zamannya Instagram atau Facebook kan. Nah, lu pakai kayak gini aja biar kelihatan keren di mata cewek-cewek lu. Lu pakai gini, lu foto, lu upload di Instagram lu, terus jadi kelihatan keren, tapi nggak ketahuan sama bokap nyokap lu, sehingga lu nggak bakal diomelin sama bokap nyokap lu. Pas lu udah selesai lu copot-copotin semua, nggak ada bekas lubang nanti. Dan sebenarnya ada tindik yang modelnya kayak gini, kita bisa beli, tapi itu ya elah ngapain beli, orang ada yang kayak sebenarnya sama aja fungsinya sama kayak gini juga. Yang cuma itu buatan tangan-tangan yang rapih, kalau ini buatan kita sendiri jadi kurang bagus. Tapi looks secara looks kita nggak kelihatan kan, kalau ini emang benar buatan sendiri, palsu nggak kelihatan. Secara looks ini bagus aja, secara looks kayak gitu ya. Jadi pulpen ini emang bukan pulpen sembarangan. Lu bisa buat stylish lu, bisa buat gaya lu jadi lebih kece, lebih keren tentunya. Terus juga bisa buat tadi, pulpen ini ajaib karena emang bisa meninggalkan noda di apapun itu, kecuali sebagai penawarnya adalah wadahnya itu sendiri. Itu penawar dari pulpen ini. Lu bisa coba di rumah. Satu lagi tadi, gue pas zaman SD sering banget pas lagi gue boring, ini bisa pengobat rasa boring. Pas gue lagi boring biasanya kayak gini, biasanya iseng-iseng gini, kayak gini, main atau kayak gini, gini, baru gue gerak-gerakin.
Tidak 5, boring ini. Ini kalau boring kayak gini. Ini jadi tukang kayak gini nih. Kayak gitu sih. Ya intinya gitu. Bisa jadi alat hipnotis. Gue dulu kayak gini. Lu lihat pulpen ini, gue secara nggak pas di zaman gue SD, lu lihat pulpen ini secara nggak sengaja nanti gue bakal hipnotis lu dan lu lihat kalau pulpen ini jadi lentur. Nah, caranya ini. Nah, jadi lentur kan, Sok. Ini bukan sulap, bukan sihir, emang gue bukan pesulap, Sok. Kalau gue pakai teknik ini bukan berarti gue demian ya, Sok. Nih. Sulap, Sok, anjay. Anjay sulap, anjay, anjay, 6, anjay, 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 anjay. Sulap keren kan dong kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ingat-ingat dulu gue dulu pakai iseng-iseng pakai pulpen ini. Pulpen ini juga bisa buat jadi alat contekan lo. Alat contekan maksudnya kayak gini loh. Bukan berarti gue ngajarin lo nyontek ya. Jadi kayak gini. Pulpen dulu itu bisa masukin ke sini nih contek ini gitu kan. Atau lu tempel. Gue dulu kadang yang emang ya jadi misal ada satu hafalan yang emang gue susah, biasanya gue kasih kode-kodenya itu di sini. Jadi pas soal itu muncul gue tinggal lihat 7, oh ini a itu titut gitu. PA. Terus yang lainnya adalah bisa itu pulpen ini bisa jadi alat prediksi yang sangat akurat. Jadi pas gua ujian pilihannya itu pilihan ganda, gua pasti kayak gini. Satu ini kan A B C D E. Nah, ini A, bagian ini A, ini B, terus sebelah sini C, D, E gitu. Ini A, B, C, D, E. Dan itu biasanya gua kasih tanda. Kasih tanda pakai gua goretin gitu biasanya. Jadi gua pakai benda yang rada tajam, biasanya pakai asahan pensil itu. Jadi gua ini tandain A B C D. Nah habis itu lo udah kasih tanda, lo gulung kayak gini nih, set, berhenti di mana? Lo gini nih, lo putar kayak gini, set, set. Nah lo berhenti di mana? Nah begitu berarti nanti munculnya apa? A, oh berarti itu jawabannya A. Dan itu jangan salah, prediksinya itu loh ya, berarti mungkin PA persen mungkin ya. Jadi orang-orang tolol aja yang emang nggak ngerti aja dipakai kayak gitu. Ya tapi ya namanya juga daripada kita ngasal, mending daripada kita ngasal jawab A B C, mending ya pakai metode kayak gitu. Seminimal kita bergantung sama pulpen ini ngasih jawaban kayak gitu, daripada kita percaya diri sendiri. Kita mengharapkan jawaban dari pulpen PA. Ya ini ya jadi nggak usah dicontoh lagi ya. Kalau mau nyontek juga nggak apa-apa, yang penting jangan nyontek gitu ya. Yang penting jangan nyontek pakai pulpen kayak gini juga boleh gitu. Kalau nggak mau ngasal jawab A, daripada jawab A semua susah kan, daripada jawab A lu kelihatan bego. Kalau lu jawab A semua ya pasti ada yang benar, tapi pas guru lu lihat lu kelihatan bego, pasti guru lu bilangnya ini orang nggak belajar, nih orang bego, nggak tahu jawabannya, gambling, semua dijawab A semua. Tapi kalau lu pakai metode pulpen ini, guru lu tuh tahu. Bisa aja lu salah karena lu salah ngitung, atau lu salah metode, salah teori, salah penangkapan dari soal itu. Intinya guru lu tuh bakal nerka-nerka apa yang membuat lu salah. Soalnya jawaban lu tuh acak. Nah, mendingan pakai pulpen. Jadi minimal kalau nilai lu jelek, lu dapat persepsi yang bagus dari guru lo kayak gitu. Tapi sekarang mah enak online, jadi nggak usah pakai pulpenan, cukup lu ya online, namanya juga online, banyak otak-otak licik untuk nyontek gitu kan. It's okay. Sekian aja review pulpen dari gua yang unfaedah, enggak faedah banget nih. Yang faedah banget. Pulpen itu intinya adalah benda ajaib. Kesimpulannya adalah pulpen itu adalah benda ajaib yang bisa meninggalkan bekas di barang apapun itu yang ditempelkan ke dia. Dan dia meninggalkan bekas bukan karena kekuatan, sudah dibuktikan dia berani melawan Sasuke, Naruto, Kakashi, semuanya dilawan sama dia berani. Dia berani ninggalin noda di wajahnya masing-masing bukan karena kekuatan, tapi karena magic.
Dan penawarnya adalah wadahnya itu sendiri. Karena kalau lu nggak percaya, lu buktiin nih, lu tempelin pulpen di wadahnya, nggak akan ada bekasnya, nggak akan ada bekasnya. Sebagai ini adalah penawar dari pulpen ini sendiri. Oke. Selain itu pulpen ini bisa stylish buat mengubah gaya lu. Jadi buat tindik seperti ini tentunya bisa meningkatkan kegantengan lo yang awalnya cuma 75% jadi 85%. Bisa meningkatkan kegantengan selama sepanjang 10%. Lumayan kan, sebanyak 10% buat nambah kegantengan lo. Dan tentunya selain itu bisa buat tempat hiburan, pulpen ini jadiin hiburan, terus juga bisa buat alat contek, bisa buat alat prediksi. Terus yang paling aneh lagi, yang paling PA lagi dulu ya, pulpen, pensil, sama penghapus, intinya alat tulis semua waktu ujian itu bisa jadi alat penunjuk lo. Jadi waktu ujian nasional terutama, gue inget banget gue dulu ngelakuin ini sama teman-teman gue. Jadi gue bawa pulpen dan semua perangkat alat tulis ke orang pinter dan minta didoain, dibacain, dicelupin di air, terus dibacain dan nanti katanya pulpen ini bakal jalan sendiri ngasih jawaban yang benar kalau lo nggak tahu jawabannya. Udah. Sekian aja review dari kita. Sekian review dari kita terkait the power of pulpen, yang emang bisa lo jadikan referensi kalau emang lo kajian kuliah lo, mata kuliah kajian strategis, lo bisa manfaatin pulpen ini buat ngerjain makalah, dimana lo bisa buat kajian strategis dari kemanfaatan pulpen dan bisa dibuat untuk menulis dan menghilangkan rasa yang udah ada. Kalaupun kok menghilangkannya nggak bisa lah, menulis PA lu. Terus juga pulpen ini bisa masuk ke jurusan bidang politik, karena ini bisa memanipulasi apapun yang lo mau. Dengan pulpen ini lo bisa memanipulasi, bisa mengurangi, menambahi, bisa ya apapun itulah. Pulpen ini emang ajaib, lo jangan salah cok. Dari goresan pulpen ini lo bisa berbuat banyak, makanya hati-hati. Pesan gua adalah hati-hatilah dalam memakai pulpen, karena setiap goresan yang dituangkan oleh pulpen ini gak akan pernah bisa kembali putih, bersih, sedia kala. Yang bisa hanyalah ditimpa dan ditutup sehingga dapat menutup bekas dari goresan itu. Tapi tetap bekas goresan itu tetap ada, gak akan hilang, hanya ditimpa. Dalam artian apa? Jadi kalau udah punya cerita dengan kekasih lu indah, cerita itu gak akan pernah hilang, akan pernah ada, akan selalu ada, dan hanya akan ditimpa oleh cerita yang baru dengan seseorang yang baru, orang spesial yang baru. Tapi cerita masa lalu akan terus ada selamanya sampai kamu menua, sampai kamu mati dan dikubur di alam sana. Oke, terima kasih. Sekian review pulpen gua dari kami, dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel gua. Subscribe. Terima kasih. Sekian dari gua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas gue kelar cok. No. Hampir 200 halaman kalau nggak salah. Tebelan. Apa coba? Kepo. Aku masih mahasiswa.